Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Riefta dengan NIM 20048 dengan program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, saya di sini akan melakukan tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widiasari SPTMP. Tujuan dari praktikum tersebut untuk mengetahui anatomi, fisiologi, dan distiva yang terhadap pada anas Plantirhynchus atau disebut dengan isi ataupun bebek. Baik, yang pertama saya akan memulai dengan taksonominya. Taksonomi yang pertama itu adalah Kingdom Animalia, ada Phylum, ada Chordata. Kelas itu adalah Anseriformes, dan yang keempat ada familinya itu Anatidae, dan yang kelima ada genus ataupun anas, spesiesnya dengan anas Plantirhynchus. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan yang pertama itu ada caput di bagian kepala, dan yang fleksibel dan lentur ini adalah kolum, dan yang trunkus itu ada pada bagian dada, ekstremitas anterior itu pada bagian sayap ataupun bagian samping, yang ekstremitas posterior itu di bagian kaki, dan yang terakhir adalah kaudal. Tulang yang terlihat itu terbagi menjadi ada 4, ada humerus, ada ulna, pada radius, dan ada metacarpus. Yang kedua adalah ekstremitas posterior. Posterior tersebut terbagi menjadi atas ada 4 bagian. Yang bagian pertama itu adalah femur pada bagian paha, tibia itu ada di bagian di bawah paha, dan metacarpus itu pada bagian jari-jari, dan phalanx itu pada bagian serabutnya. Baik, jenis bulu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada plumae menjadi 3. Yang pertama itu ada calamus, ada rasis, dan ada vexillum. Yang kedua itu adalah plumae, dan yang ketiga itu adalah phyloplumae. Pertama itu ada oris, yang kedua ada esophagus, ada crop, ada proventriculus, ada ventriculus, ada hepar, dan yang kecil ini ada namanya gallbladder. Ada 2 denun yang kurang lebih panjangnya 20 cm. Yang di tengah ini ada pankreas, small intestinum dengan panjang 150 cm. Yang nyatu ini itu dia Meckel's diventiculum, dan 2 cabang yang ini itu ada namanya ceca. Yang di tengah ini ada namanya cecum. Yang large ini namanya intestinum, dan yang terakhir ada cloaca. Yang pertama itu ada nares externus, dan yang di dalam terdapat internus, dan yang di belakang ada ovum oris, ada laring, dan ini ada trakea, ada bronkus, dan ini ada pulmo. Kantong udara terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pneumosaccus cervicalis, ada interclavicularis, ada thoracalis posterior, ada thoracalis anterior, dan yang terakhir ada pneumosaccus abdominalis. Yang pertama itu ada olfactory lobe, yang kedua ada cerebral hemisphere, yang ini ada optic lobe, dan yang di sini ada cerebellum, dan yang di belakang ada medulla oblongata. Yang di sebelah sini itu ada ascending aorta, terdapat di dalam yaitu ada right atrium, ada right ventriculum, dan ini ada left ventriculum dan left ventriculum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masuknya pakan. Pakan masuki yang pertama itu masuk melalui oris. Kemudian di sini terjadinya proses makan secara mekanis yang dibantu oleh enzim amilase. Kemudian masuk ke esophagus, dan kemudian masuk ke bagian crop untuk disimpan dalam sementara. Kemudian masuk ke bagian proventriculus yang terjadinya pengasaman yang dibantu oleh asam klorida. Kemudian masuknya ke bagian ventriculus yang terjadi proses makan secara mekanis yang dibantu oleh grid. Kemudian masuk ke dalam 2 denun yang terdapat sebagai pankreas, kemudian penyerapan pati lemak dan protein. Kemudian di bagian hepar sebagai pembunuh racun dan penyerapan vitamin. Dan kemudian ada gallbladder yang memiliki enzim lipase. Kemudian masuk ke small intestinum. Ini fungsinya terjadinya proses penyerapan pada nutrisi. Yang terakhir ada large intestinum yang dikeluarkan oleh cloaca. Sekian dari praktikum saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.